Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Kartu Prakerja telah menyulut kontroversi di masyarakat, mulai dari anggarannya, penyedia pelatihannya, hingga besarnya tarif atau biaya untuk pelatihan yang bisa kita temukan sebenarnya gratis di YouTube. Kita akan berdiskusi dengan Denny Purbasari, Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja. Nah, di paruh kedua Prime Talk malam hari ini, kita juga akan membahas terkait upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Bagaimana sebenarnya keamanan data e-commerce kita? Apa yang harus platform-platform ini lakukan untuk mengamankan data-data para pengguna? Nah, dan apa yang harus secara reguler kita lakukan? Inilah Prime Talk selengkapnya. Program Kartu Prakerja, dan pilihlah pelatihan itu yang sebanyak mungkin, yang seefisien mungkin, supaya pelatihannya bisa banyak dan teman-teman semua kemudian masih tetap bisa belajar di saat yang sulit ini. Anak yang lulus dari kursus Kartu Prakerja itu betul-betul siap mendapatkan pekerjaan. Tetapi ini juga bukan sebuah jaminan bahwa setelah Kartu Prakerja itu pasti mendapatkan pekerjaan. Karena tugas pemerintah adalah sekali lagi ya, mendorong kepekerjaan dan kewirausahaan, bukan menjamin. Mereka itu seenaknya sudah dipublish, rakyat mendaftar dengan berjibaku susahnya masuk. Ketika menentukan kelulusan, apa indikatornya? Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Program Kartu Prakerja terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Meski banyak yang meminati program ini, tak sedikit pula yang mengkritik. Belakangan, Komisi 3 DPR RI mendesak KPK untuk mengawasi program dengan anggaran 20 triliun rupiah tersebut. Komisi Hukum DPR menyebut banyak yang janggal dari program Kartu Prakerja, terutama yang menyangkut dengan jasa pelatihan di program tersebut. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung, ada pelatihan bikin pempek, Pak. 600.000 rupiah. Itu kan ada e-katalog. Pempek ya gitu-gitu aja, Pak. Iya kan? Kapal selam, lenjer, ya kan? 600.000. Belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu. Mereka itu seenaknya sudah dipublish, rakyat mendaftar dengan berjibaku susahnya masuk. Ketika menentukan kelulusan, apa indikatornya? Ini kan ya satu kejahatan juga di ruang gelap. KPK pun berjanji akan mendalami informasi dari wakil rakyat, namun tidak dengan cara yang gegabah. Semua informasi kita terima dan informasi itu kami dalami, Pak. Karena kita tidak bisa, selagi lagi kami ingin katakan, kita tidak bekerja gerasa gerusu. Tapi kita bicara tentang fakta, bukti, keterangan. Kehadiran program Kartu Prakerja sejak awal memang telah melahirkan kontroversi. Sebab, tanpa publik tahu, pemerintah rupanya sudah memilih 8 mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja. Kritik tidak berhenti di situ. Materi-materi pelatihan daring yang ditawarkan pun dinilai mengada-ngada. Relevansinya juga dipertanyakan. Malah, sebagian besar materi itu sebetulnya bisa didapatkan secara gratis lewat platform digital yang lain seperti YouTube. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan berbincang dengan Denny Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, yang akan menjawab sejumlah kontroversi terkait dengan program Kartu Prakerja. Selamat malam, Mbak Denny. Mbak Denny, bisa mendengar suara saya, Mbak?
Baik, nampaknya ada sedikit gangguan terkait dengan koneksi kita dengan fasilitas Skype ini. Kita akan mencoba menghubungi kembali Mbak Diani Purbasari. Banyak pertanyaan yang muncul di benak Anda tentunya juga pemirsa terkait dengan budget dari Kartu Prakerja yang mencapai 20 triliun rupiah. Kemudian ada juga 5,6 juta orang yang ditarget dari Kartu Prakerja ini. Kemudian bagaimana bisa terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sebenarnya tersebar di banyak platform lain seperti YouTube bisa dihargai ratusan ribu oleh para penyedia pelatihan di Kartu Prakerja ini. Nah, saat ini sudah ada 3 gelombang yang ditutup, jumlah pendaftar hampir mencapai 8 juta di 3 gelombang ini. Sekali lagi ini adalah jumlah pendaftar, padahal nanti akan dibuka 30 gelombang terkait dengan Kartu Prakerja ini. Kita juga nanti akan bertanya terkait dengan relevankah sebenarnya Kartu Prakerja di tengah kondisi COVID-19 di saat para korban PHK butuh uang tunai, bukan butuh pelatihan. Pun kalau misalnya butuh pelatihan, mereka mau melamar kerja di mana? Belum tentu mereka juga punya modal untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari dari program Kartu Prakerja ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita tanyakan nanti ke Diani Purbasari. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Mbak Diani Purbasari. Mbak Diani, selamat malam, Mbak. Baik, sambil kita menunggu sambungan koneksi audio dengan Diani Purbasari. Oke, ternyata sudah bisa terhubung. Mbak Diani, selamat malam Mbak Diani. Selamat malam. Mbak Diani, banyak yang mengkritik bahwa Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman sosial, khususnya bagi korban PHK, ini tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini karena memberikan pelatihan, bukannya memberikan uang tunai yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana Anda menanggapi kritik ini, Mbak Diani? Pertama-tama saya bersimpati dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang terdampak oleh COVID-19 ini, sehingga pendapatan atau livelihood-nya kemudian terdampak. Nah, tetapi ini perlu saya sampaikan bahwa program Kartu Prakerja itu tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Di mana di dalamnya digariskan bahwa program Kartu Prakerja itu terdiri dari 2 komponen, yaitu pelatihan dan satunya lagi adalah insentif. Nah, jadi pelatihan itu harus tetap ada. Kalau pelatihannya itu dinolkan, maka itu sudah tidak bisa lagi mengikuti payung yang namanya program Kartu Prakerja. Itu menjadi program lain apapun itu, artinya harus di shutdown. Nah, tetapi pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian program Kartu Prakerja ini di shutdown, apa alternatifnya untuk membantu teman-teman korban PHK? Karena korban PHK tidak hanya mereka yang bekerja di sektor formal dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi ada juga yang tidak tercatat di situ. Nah, kita tahu bahwa program-program bantuan sosial yang lain itu menyasar 40% ke bawah karena mereka ada datanya dan cukup ada instrumennya. Tetapi untuk mereka yang kelas menengah bawah tidak ada data dan tidak ada instrumennya. Mbak Diani, kalau misalnya memang ditujukan untuk mereka yang korban PHK begitu, memang tidak bisa menghilangkan pelatihan-pelatihan. Tapi yang menjadi pertanyaan publik, kenapa pelatihan-pelatihan ini harus bayar, harus menggunakan uang negara, satu kepala dihargai 1 juta, dan ini nanti bisa mengalir uang begitu banyak triliunan rupiah ke penyedia pelatihan, Mbak? Yang pertama itu kami mengikuti Permenko. Jadi besaran bantuan biaya pelatihan sebesar 1 juta itu telah digariskan di dalam Kepmenko nomor 219 tahun 2020 di mana pasal 1 menyatakan besaran bantuan biaya pelatihannya adalah 1 juta rupiah. Tadi saya sampaikan bahwa dari 3.550.000 rupiah bantuan total penerima program Kartu Prakerja, 1 juta dialokasikan untuk pelatihan. Namun ini perlu saya sampaikan, pemerintah mendengar, karena itu kemarin sore telah dilaksanakan rapat komite Cipta Kerja yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian, dan di dalamnya itu ada Pak Kepala Staf Kepresidenan, Ibu Menaker, Pak Mendikbud, dan lain sebagainya. Ada 7 menteri dan Ibu Menaker ada di dalam. Nah,
di situ kemudian diputuskan, kami mendengar bahwa nanti biar disampaikan oleh Pak Menko, intinya akan ada perubahan tentang besaran bantuan biaya pelatihan ini. Tapi yang penting untuk saya sampaikan di sini teman-teman, bahwa tadi kalau kita bicara tentang harganya berbayar dan kemudian harganya relatif tinggi, saya hanya bisa menyampaikan begini, bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Para penyedia pelatihan juga sedang katakanlah belajar bagaimana ya harga segini tinggi atau rendah, apakah ini pelatihan saya laku atau tidak, dipilih atau tidak relatif terhadap kompetitor-kompetitornya. Artinya apa? Kemungkinan itu harga itu akan bergerak ke depannya itu sangat besar. Dan kemudian yang kedua, teman-teman saya beritahu di sini bahwa jumlah pelatihan yang tersedia di ekosistem Kartu Prakerja sekarang sudah lebih dari 2.000. Beberapa itu adalah sama, jadi kompetisinya ada. Kalau misalnya teman-teman penerima manfaat itu merasa bahwa harga itu lebih tinggi daripada nilai katakanlah manfaatnya, ya jangan dibeli. Lebih baik kemudian membeli yang lain yang itu dinilai manfaatnya lebih besar daripada harganya. Mbak Deni, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan siapa yang memilih 8 platform ini, atas dasar apa, dan kenapa tidak melalui tender. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan. Mbak Deni, siapa yang memilih 8 penyedia pelatihan ini dan kenapa tidak melalui proses tender? Tidak melalui proses tender karena ini memang bukan ranah pengadaan barang dan jasa seperti Perpres 16. Kepala LKPP Pak Roni telah menegaskan ini kemarin di Instagram dari LKPP dan juga pada rapat dengan Pak Kepala Staf Kepresidenan 2 hari lalu kalau tidak salah, bersama dengan Pak Kepala BPKP. Pada saat itu kami juga diundang untuk memberikan penjelasan. Nah, karena kan Pak Kepala KSP adalah Wakil Ketua Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Pak yang menyusun kebijakan tentang program Kartu Prakerja. Jadi karena itu bukan ranah pengadaan barang dan jasa, karena itu tidak ada lelang. Nah, kemudian yang kedua, saya perlu jelaskan bahwa 8 digital platform ini, teman-teman, ini 8 ini baru permulaan. Karena kami terus membuka dan sekarang ini ada 11 sampai dengan 12 digital platforms yang lain yang itu sudah menyatakan intention ingin menjadi digital platform dalam program Kartu Prakerja. Namun ini jasa pelatihan, Mbak Deni. Bukan, berbeda. Digital platforms itu adalah seperti kita analoginya begini, Mas Rory. Jadi kita misalnya saja membeli TV di Tokopedia. Nah, kita memang memilih membayarnya di Tokopedia, tapi uang yang kita bayarkan kan sebenarnya kan tidak sepenuhnya ke Tokopedia, uangnya sebagian besar pergi ke penjual TV. Nah, jadi penjual TV itu ada yang glodok maupun perorangan, betul kan? Nah, tapi masing-masing kan kemudian juga menjual aneka jenis TV atau elektronik. Nah, jadi digital platform itu hanyalah pasarnya, tetapi kemudian yang di dalamnya digital platform itu ada ratusan dari lembaga-lembaga penyedia pelatihan, dan kemudian setiap lembaga pelatihan ada yang menjual 2, 3, bahkan lebih dari jenis-jenis pelatihan. Nah, jadi strukturnya seperti itu. Mohon maaf, yang memilih kemudian pemberi pelatihan ini ya 8 platform digital tersebut? Jadi digital platform memang menurut Permenko itu memang harus kemudian melakukan kurasi terhadap lembaga pelatihan. Kriteria dari lembaga pelatihannya ada di Permenko. Kriteria dari digital platformnya pun ada di Permenko. Jadi kami dalam hal ini manajemen pelaksana itu membuat perjanjian kerjasama itu dengan 8 digital platform dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Permenko. Tetapi kalau untuk lembaga pelatihannya, itu kriterianya, kemudian dan jenis pelatihannya itu ditetapkan di Permenko dan ditetapkan oleh kebijakan komite. Terakhir Mbak Deni, ini sampai gelombang ketiga ditutup 30 April, yang daftar sudah 8,6 juta orang, kapasitasnya 5,6 juta orang begitu. Akan ada 30 gelombang. Bagaimana memastikan antusiasme sebesar ini agar nanti tepat sasaran ke korban PHK, Mbak? Iya, jadi pertama saya perlu sampaikan, sekali lagi kami bersimpati dengan rekan-rekan yang
kehilangan pekerjaan atau terpaksa harus dirumahkan. Nah, memang di sini kan masyarakat begitu besar, sementara kuota atau kemampuan pemerintah dalam mendanai tadi kalau 20 triliun maka 5,6 juta orang sampai akhir tahun. Karena itu gelombang demi gelombang ini kenapa kita buat tidak semuanya dari depan supaya kemudian ini memberikan waktu bagi mereka yang sudah terdaftar di Kemenaker itu untuk mendaftar di website Kartu Prakerja. Karena tetap saja di sini kami menunggu sebenarnya pendaftaran dari teman-teman yang sudah didaftarkan oleh Kemenaker dan datanya sudah disinkronisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari dari peraturan presiden sendiri, sebenarnya syarat untuk mendapatkan Kartu Prakerja itu adalah WNI 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah. Jadi dalam konteks COVID ini, disitulah diprioritaskan, bukan the only one, diprioritaskan bagi mereka yang kena PHK. Dan itu datanya sudah diusulkan oleh Kemenaker, namun kami sekali lagi menunggu pendaftaran dari mereka yang sudah didaftar oleh Kemenaker untuk mendaftar di website resmi Kartu Prakerja. Nah, kalau kemudian kita melihat soal angkanya yang besar itu, Mas Rory, saya pikir di satu sisi ya kita mungkin senang bahwa dengan akses yang begitu terbuka untuk mendaftar yang sangat inklusif, semua orang tinggal menemukan wifi dan kemudian mendaftar tanpa harus antri ketemu petugas memberikan ini itu, tetapi secara mandiri. Jadi sifat inklusif itu baik. Namun kita juga di sisi yang lain memang agak gimana ya, merasa bahwa wow, demand-nya atau animo atau ekspektasi publik sedemikian besar, padahal ini adalah bayi baru yang sistemnya sekali lagi kami pun sedang kembangkan. Jadi mohon kesabaran dari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya dengan rendah hati mengatakan ya saya minta maaf jika ada delay dan kemudian kita sekali lagi berjalannya mungkin pelan-pelan, tapi kemudian kalau sudah mapan kita akan scaling up dengan cepat. Baik, Mbak Deni, artinya sistem akan diperbaiki, jumlah yang harus dibayarkan negara kepada para penyedia layanan ini pun juga akan dievaluasi kembali begitu. Terima kasih Deni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali dengan paruh kedua. Apa yang sebenarnya terjadi dengan e-commerce kita? Beberapa hari terakhir kita dikagetkan dengan kebocoran data pengguna dari e-commerce kita. Apa yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan, apa yang bisa kita lakukan? Pembahasannya sesaat lagi.